sebenarnya konsep ketuhanan di Hindu itu bagaimana? Konsep nyepi itu katanya cuma di Bali aja kalau Arca, ya. arca itu beda dengan patung ya. Entah menjadi manusia, entah menjadi hewan atau menjadi tumbuh. Ya ini sudah sebetulnya lahir beberapa kali. Ketika kita meninggal itu surga nerakanya di mana kalau kita lahir? Ya, sederhanakan, kita memuja Tuhan itu dalam segala aspek kehidupan. Salam Petanisia, merawat negeri menuju Indonesia damai. Om Swastiastu, Pak Putu. Apa kabar Pak Putu? Baik, baik. Hari ini kita berada di Madhya Mandala. Ini Madhya Mandala. Mandala. Sekarang di Utama Mandala. Utama Mandala. Utama Mandala ini adalah yang paling disucikan lah. Sucikan. Kan, karena di sini tempat para pandita, para penyanyi melakukan pemujaan, sembahyangan dalam konteks sembahyangan bersama. Ya. Jadi umat juga ada di sini. Dari sini juga ya. Iya. Saya tak sembahyang ya. dulu sebentar ya. Saya tunggu. Mumpung ini sudah jam Ya. 12. Ya. Ya. Makasih Terima Pak kasih. Putu. Saya tunggu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Putu. Maaf ini menunggu Mas Arif ini. Enggak apa-apa Pak Ya, Putu. habis sembahyang tadi saya. Saya yang datangnya salah ini Pak Putu. Enggak apa-apa, pas saja. Pas saja sebetulnya. Iya. Ya, gitu. Ini kunjungan pertama kali ini Pak Putu kita ke sini ini. Ya, ingin terima tahu kasih, banyak. Pak. Terima kasih sudah berkenan ke pura kita, Pura Giri Jayanata. Ya, inilah kondisinya seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Kita saat ini berada di Utama Mandala. Utama Mandala. Pura Giri. Iya. Kalau boleh tahu Pak Putu ini tadi namanya puranya itu Giri Jayanata. Itu ada artinya nggak itu Pak Putu? Pura Giri Jayanata itu intinya adalah tempat suci yang berada di gunung juga biasa kita Hindu itu menyucikan, salah satunya adalah gunung tempat yang di tempat tinggi gitu ya Pak Putu dataran ya. yang lainnya. Oke. Dianggap itu sebagai tempat suci. Dan ini kebetulan sih ya tempatnya juga tinggi ya. Makanya dinamakan Pura Giri Jayanata. Oke Pak Putu, tadi kan ini habis sembahyang itu. Kalau sembahyang itu istilahnya itu kan ada sesajennya ini Pak Putu. Ya. Itu setiap apa atau setiap hari atau setiap apa itu Pak Putu? Secara umum Mas Arif, kita sembahyangnya kan setiap hari. Setiap hari. Ada namanya, kita di Hindu itu Sandhya namanya. Sandhya itu Sandhya kala, artinya pertemuan hari. Pertemuan hari itu kita ada namanya Trisandhya. Puja Trisandhya artinya melakukan persembahyangan 3 kali pada saat waktu-waktu tertentu. Pertemuan waktu yang tepat itu sebenarnya kalau kita waktu secara umum kan subuh. Pertemuan antara malam dan siang kan, subuh itu. Terus tadi jam 12 ini tadi ya. Iya, barusan ini tadi ya. Barusan tadi kita sembahyang juga. Kemudian nanti jam 6 atau jam 7 pergantian antara siang ke malam lagi, itu juga sangat kami percaya itu waktu yang tepat untuk melaksanakan
sandhya atau puja sandhya. Nah, itu yang setiap hari kita lakukan. Oke, Pak Putu. Itu. Kalau misalkan kita bicara mungkin sahabat Petanisa ini juga ingin tahu Pak Putu ini sebenarnya konsep ketuhanan di Hindu itu bagaimana itu Pak Putu? Ketuhanannya ya. Ya. Nah, ini mungkin secara umum yang saya sampaikan ya Mas Arif. Jadi konsep ketuhanan dalam Hindu itu kalau kita mengenalnya ada dua secara umum. Ya. Yang disebut dengan Saguna Brahman. Saguna Brahman dan Nirguna Brahman. Nirguna Brahman. Saguna Brahman itu artinya kalau kita sederhanakan, kita memuja Tuhan itu dalam segala aspek kehidupan. Karena guna itu artinya berwujud, berbentuk. Tuhan berada dalam diri manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Kemudian di praktek ritualnya, Saguna Brahman itu boleh kita memakai simbolis-simbolis keagamaan yang disucikan tentunya. Misalnya mungkin sahabat kita yang di luar Hindu lihat mungkin ada arca. Arca itu beda dengan patung ya. Artinya arca itu sudah disucikan, sudah diberikan ritual segala macam dan diinisiasi, barulah menjadi arca yang bisa kita melakukan pemujaan. Itu boleh dilakukan, itu dalam wujud Saguna Brahman. Kemudian yang Nirguna Brahman itu adalah memuja Tuhan di luar itu. Jadi Tuhan itu maha halus, tidak bisa kita wujudkan. Ini tentu kan berlaku kepada orang-orang Hindu yang memang menekuni mungkin lebih tingkatannya lebih dari yang masyarakat biasa pada umumnya. Itu kan kalau Hindu itu ada konsep Trimurti kalau nggak salah ya. Kalau ingatnya saya dulu itu begitu Pak. Itu sebenarnya gimana itu Pak Putu? Supaya kan dulu cuman istilahnya kan kita Trimurti. Kira-kira lebih jelasnya bagaimana itu Pak? Menurut pemahaman saya konsep Trimurti itu sudah dia mengacu kepada Saguna Brahma. Saguna Brahma yang tadi ya. Itu karena murti itu kan wujud. Perwujudan Tuhan, sinar suci Tuhan dalam sebagai tugas beliau sebagai sinar suci Tuhan sebagai Brahma, sebagai Wisnu dan sebagai Iswara atau Mahadewa. Nah, inilah yang menjadi juga sebuah keyakinan mendasar kita dalam konsep ketuhanan itu, bahwa kita meyakini Tuhan dalam wujud beliau sebagai Brahma menciptakan alam semesta beserta isinya, kemudian Wisnu memelihara dunia dengan segala isinya, dan Siwa atau Rudra untuk mengembalikan atau melebur alam yang sudah tidak baik lagi, termasuk juga alam kecil ini kan proses kematian itu peleburan lagi, sehingga Atman atau jiwa itu akan mendapatkan tubuh yang baru lagi. Nah, nyambung dalam konsep reinkarnasi jadinya begitu. Nah, itu tiga murti Tuhan, di mana sinar suci Tuhan ini seolah-olah memiliki tugas masing-masing gitu. Padahal beliau sesungguhnya satu begitu, cuman penyebutannya yang berbeda, yang konsep Trimurti itu. Tadi kan ada kalau di Hindu itu kan ada konsep, saya sebut konsep aja ya Pak. Artinya konsepnya itu kan ada konsep reinkarnasi. Reinkarnasi itu artinya di situ kan nanti setelah dilebur oleh Siwa, itu nanti itu kembali lagi hidup ke dunia, itu dalam bentuk itu tergantung pada apanya Pak? Gitu. Kalau dalam konsep Seranda kita salah satunya adalah punarbawa atau reinkarnasi, itu memang kita manusia ini dalam konsep reinkarnasi itu kami meyakini bahwa saya ini sudah sebetulnya lahir beberapa kali. Cuman ya tidak
tidak tahu kita lahir yang keberapa ini. Sebelumnya lahir jadi apa kita tidak tahu. Kemudian kelahiran kembali itu setelah lebur ini, hancur raga kita ini, kemudian jiwa kita masuk ke alam roh seperti itu, alamnya Atman gitu. Nah, itu akan menjadi menempati media baru lagi. Nah, entah menjadi manusia, entah menjadi hewan, atau menjadi tumbuh-tumbuhan, atau lalu yang di bawah lagi begitu. Nah, sesuai dengan karma wasana kita. Jadi tergantung karmanya lagi, kita jadi, ya. Sesuai dengan konsep bagaimana perilaku kita, subah karma kita, perbuatan baik kita, apakah bisa kita pertahankan dalam, anggaplah mendominasi dalam sifat kita. Nah, itu kita yakin akan membawa kita kepada alam manusia. Dalam konsepnya Hindu itu reinkarnasi itu berlangsung selama seterusnya atau ada batasannya itu Pak Putu? Memang terus begitu terus? Terus saja. Oh, terus. Sepanjang Atman atau jiwa ini tidak termurnikan dalam kehidupan kita ini. Ya, misalnya kita sudah bersyukur mendapatkan tubuh sebagai manusia, kan udah luar biasa kan dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita ini sudah yang paling sempurna begitu. Nah, ketika kita mampu menjaga kemurnian dari jiwa atau Atman itu dalam konsep agama Hindu namanya Atman, itu kalau dia murni, kemurniannya bisa dijaga secara terus-menerus, bahkan akan mencapai moksa. Moksa itu artinya tidak akan lahir kembali. Oh, kalau moksa berarti tidak lahir kembali dengan Brahman atau Tuhan. Tapi selama jiwa kita atau perbuatan kita masih lebih besar, keterikatan kita dengan aspek-aspek alam atau dunia seperti itu, kita pasti akan terlahir kembali. Jadi kalau intinya kalau di dalam umat Hindu itu berarti tujuannya adalah moksa berarti. Tujuannya moksa. Nah, makanya kalau surga neraka itu dalam konsep kita itu sebagai dalam konsepnya ada juga ya. Surga neraka ada. Ketika kita berbuat adharma atau tidak baik, maka ya kondisi penderitaan atau neraka juga yang akan kita dapatkan. Ketika lahir, kalau misalnya menjadi manusia dari alam itu, ya mungkin kita akan kehidupan kita kurang baik. Nah, tadi kan saya tergelitik juga itu Pak Putu. Jadi ada konsep surga dan neraka. Ketika kita meninggal itu, surga nerakanya di mana kalau kita lahir kembali? Apakah pada saat kita itu meninggal itu ada surga neraka dulu terus lahir kembali atau bagaimana itu? Setelah kita menikmati hasil karma kita, itu kan kita yang baik masuknya ke surga. Oh gitu. Jelek masuknya ke neraka. Mungkin kurang lebih sama dengan konsep agama yang lain. Nah, setelah itu akan terjadi reinkarnasi. Oh gitu. Jadi reinkarnasi terjadi setelah masuk surga atau neraka lah, katakanlah itu ya. Oh iya. Jadi karma wasana yang dibawa akibat perbuatan itu, artinya sebagai transit aja lah itu. Jadi artinya tujuannya pada konsep akhirnya itu adalah moksa, menyatu dengan Tuhan gitu ya. Itu kembali dengan Brahma. Ya, ibaratnya Mas, istilahnya kita ini kan ada percikan terkecil dari Tuhan. Kalau dalam konsep kami itu namanya Atman itu kan. Percikan terkecil ini memungkinkan menyatu dia dengan sumbernya yang besar itu. Dan apabila murni saat itulah dikatakan moksa tadi. Berakhirnya proses kelahiran. Ya. Kalau di Bali sendiri kita ngomongin di situ Pak Putu, itu kan konsep nyepi itu katanya cuma di Bali aja. Kalau di misalkan kalau di India itu tidak ada nyepi gitu ya. Sampai hari ini saya belum
belum pernah membaca literatur. Kalau saya baca literatur itu cuman keunikannya itu di Bali aja untuk nyepi gitu. Ya syukur karena di sana sebelum tahun baru Saka itu kan diadakan Tawur Agung namanya. Tawur Agung. Tawur Agung itu ya istilahnya kalau saya bahasakan mohon maaf bersih-bersih bumi lah. Dari bersihkan unsur-unsur semesta sehingga besoknya itu harus hening semua. Hening. Jadi, ada pawai ini ya, ogoh-ogoh apa? Itu kemudian dikreasikan dengan pawai ogoh-ogoh kreasi. Jadi itu namanya Tawur Agung. Tawur Agungnya itu sebenarnya yang terpenting. Maksudnya memberikan persembahan kepada alam, para buta seperti itu disampaikan para buta sehingga menjadi positif. Anggaplah energinya tidak terlalu mempengaruhi merugikan, artinya membahayakan kehidupan manusia dan alam semesta pada umumnya. Nah ini yang di somya itu artinya dimuliakan kembali, dikasih semacam peningkatan kualitas sehingga menjadi sebuah kehidupan yang harmoni. Nah besoknya disepakati nyepi total, tidak boleh melakukan kegiatan, tidak boleh semua yang intinya berenergi lah. Nah itu secara fisik mati gede. Yang susahnya kan secara ini kesini ini mematikan segala unsur keburukan dalam diri sebenarnya. Artinya konsepnya kalau saya lihat itu adalah sebenarnya hari raya Nyepi itu kan sebenarnya kita disuruh untuk merenung ya Pak, merenung hakikat diri kita kan gitu. Nah itu sebenarnya kedalaman dari Nyepi itu. Ya fisiknya memang dihentikan semua fasilitas umum, bandara terutama di Bali luar biasa itu masih dipegang. Ya syukurnya orang Bali di Bali yang tidak semua Hindu mau memahami itu ya. Nah, itu yang syukurnya sampai hari ini. Ya. Oke Pak Putu. Bisa bertahan lah. Ini kalau di umat Muslim itu kan kemarin itu barusan aja kan merayakan Hari Raya Idul Kurban ini Pak. Ini kan kalau saya sepengetahuan saya itu kan kalau di Hindu itu kan istilahnya kan kayak sapi itu kan sesuatu hal yang dimuliakan ya, itu. Kita berbicara Hindu Indonesia dulu ya. Ya. Kalau di India saya kurang paham juga. Mungkin kalau kita lihat pemberitaan juga banyak juga yang ekstrem-ekstrem istilahnya sampai melarang gitu. Melarang melakukan kurban. Karena memang ada sebuah tradisi keagamaan yang dipegang memang sangat menghormati sapi. Nah di Bali terutama atau di Indonesia pada umumnya ya tidak sampai seperti itu. Tidak sampai seperti itu. Artinya berjalan lah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan setahu saya itu belum ada yang melarang itu. Belum ada yang melarang. Itu justru kalau kita lihat ya kami juga ada setiap yardnya itu kan ada korban juga, korban binatang juga sebetulnya. Anggaplah mecaru atau dalam bahasa kita itu butayatnya itu kan biasanya memakai ayam, ada juga yang memakai sapi, ada juga yang memakai kerbau. Tingkatan-tingkatannya itu mengorbankan binatang juga. Nah konsep pengorbanan kita atau mungkin korban dalam konsep Islam itu mungkin berbeda sedikit. Konsep berkorban kita itu untuk meninggikan kualitas binatang ini kelak gitu. Nah saya kira juga kalau kita manfaatkan untuk yang positif, ini pendapat saya loh ya, artinya bukan pendapat Hindu. Pendapat saya itu malah dengan
memperlakukan atau mengorbankan secara agama gitu ya, anggaplah secara aturan-aturan agama, itu malah kemungkinan lah ya, kemungkinan saya bilang kemungkinan nyambung juga dengan konsep kurban suci kita di Hindu itu, bahwa untuk meningkatkan kualitas hewan kurban hewan ya. itu sebenarnya. Oke Pak Putu, tadi kita sudah ngomongin masalah toleransi. Sekarang bagaimana sih sebenarnya pandangan Hindu terhadap konsep kebangsaan ini Pak Putu? Oh ya, baik. Konsep kebangsaan kita itu sebenarnya juga sangat jelas ya, bahwa apalagi sesanti kita berpegang teguh kepada semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu kan sebenarnya sebagai salah satu bagian dari konsep berpikir orang Hindu sebenarnya, bahwa kita mengakui perbedaan, dan perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Terus bagaimana kita bersikap dengan keberbedaan dia, kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Bagaimana kita bisa menghormati ya, kita harus setidaknya mengetahui, jangan mendalami, mengetahui, mengenal, sehingga kita akan cinta. Kemudian ada juga konsep, salah satunya adalah ada catur guru istilahnya. Di dalam konsep catur guru itu kita ada salah satunya adalah guru wisesa. Nah, guru wisesa itu adalah pemerintah, termasuk negara kan di dalam. Nah, kami wajib menjunjung tinggi pemerintah, hormat kepada pemerintah, menjunjung tinggi negara ini, tempat kita berpijak atau hidup ini, sehingga kita tidak akan mungkin menghancurkan atau merusak bangsa sendiri dan negara sendiri. Saya kira itu semua. Mari kita ciptakan kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Saya akhiri dengan Parama Sati. Om Santi Santi Santi. Salam Petanisia, merawat negeri menuju Indonesia damai.